Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para santri, para muallim dan juga seluruh santri kelas 6 yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-8 ya. 8 apa 7? Di hari yang ke 9. Hari yang ke-8. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Walaupun ada di antara teman-teman kita, di antara santri pesantren modern Al-Azhar yang menunaikan puasa dimulai hari Sabtu atau hari ini sudah memasuki hari yang ke-9. Al-Azhar berdiri di atas untuk semua golongan. Jadi kalau ada santri yang meyakini bahwa meyakini bahwa Ramadan dimulai hari Sabtu, fadhal. Al-Azhar tidak akan mempermasalahkan asalkan tidak memulai pada hari Senin. Ya, pas mulai hari Senin nanti bagaimana? Tetapi untuk menjaga sunnah yang ada di pesantren, kita memulai pada hari Ahad sesuai dengan keputusan pemerintah. Tetapi hal itu jangan lantas mengurangi niat keikhlasan kita untuk beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini saya mendapatkan tugas yang pertama, kuliah umum kemasyarakatan berkaitan dengan persiapan libur Ramadan. Kemudian yang kedua, disisipi dengan beberapa kajian-kajian Ramadan. Para santri yang dimuliakan Allah, Ramadan dan juga liburan tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh santri. Akan tetapi yang perlu saya sampaikan, dan ini harus digarisbawahi, bahwa libur Ramadan itu harus dibedakan dengan libur sebelum Ramadan atau libur ujian pertengahan tahun. Kenapa saya bilang demikian? Karena mungkin kalau pada liburan pertengahan tahun kemarin ada beberapa santri yang berlibur
mengikuti ajakan-ajakan teman di luar, pada saat ini liburan kita harus berbeda dengan cara berlibur kita pada tempo hari. Kenapa saya bilang demikian? Karena pada tanggal berapa ini yang dikirimkan oleh seseorang tentang potret liburan dari santri Al-Azhar. Walaupun pada hakikatnya setelah santri berlibur itu bukan lagi dalam tanda kutip, bukan lagi tanggung jawab daripada para asatid, kiai, pengurus di pesantren modern Al-Azhar, tetapi kami juga mempunyai tanggung jawab moral agar supaya bagaimana santri ketika berlibur itu tetap mengikuti sunnah-sunnah yang ada di pesantren, ataupun paling tidak santri-santri itu harus mampu menjaga nama baik pondok. Kenapa saya bilang demikian? Saya mendapatkan foto WA pada tanggal 27 Desember 2021 yang mana pada saat itu masih dalam suasana liburan. Nah, di dalam foto itu entah ini hasil editan atau memang aslinya, ini menampakkan bahwa sudah keluar daripada khittah sebagai seorang santri. Mungkin tidak terlalu jelas, tapi ini adalah salah satu daripada beberapa oknum santri yang melaksanakan liburan pada tanggal 27 Desember tahun lalu. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka saya akan menyampaikan beberapa hal tentang apa yang harus dilakukan oleh santri ketika berlibur. Yang pertama adalah malu. Apa? Malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Apa? Al-haya'u minal iman. Apa artinya? Malu adalah bagian daripada iman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu minallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Apa yang dimaksud di sini? Qala faqulna ya Nabi Allah. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna nastahyi, sesungguhnya kami
ini mempunyai rasa malu dan kemaluan. Nah, iya kan? Punya kemaluan? Ya. Karena mempunyai kemaluan, maka rasa malunya harus lebih besar daripada ya. Nah, makanya katanya Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kami sungguh malu. Inna nastahyi, bahwasanya kami ini sangat malu. Qala, maka kemudian baginda Nabi bersabda, laisa dzalik, malu itu bukanlah demikian. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal farja wal yadaini wal rijlaini wal yadhkuril mauta wal bila. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa athiral akhirata 'alal ula. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Baginda Nabi menambahkan bahwa orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, man istahya minallahi haqqal haya, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah yang pertama, falyahfadir ra'sa. Jadi katanya Nabi, orang yang malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah, tandanya yang pertama adalah falyahfadir ra'sa, yaitu hendaknya menjaga kepala. Wa ma hawa, dan juga menjaga apa yang ada di sekitar kepala itu. Jadi yang pertama yang disebut dengan orang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang pertama adalah orang yang menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Apa saja? Yang pertama adalah mulut, kemudian telinga, kemudian mata dan hidung. Jadi yang disebut dengan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah mereka yang bisa menjaga kepalanya dan apa-apa yang berada di sekitar kepala. Maksudnya apa? Menjaga kepala yaitu dengan cara menundukkan kepala, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu kepada Allah, taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu diikuti dengan taat melalui mulut, taat melalui telinga, taat melalui mata, taat melalui hidung. Contohnya apa? Taat melalui mulut, menjaga lisan agar supaya tidak berkata-kata kasar, tidak ghibah, tidak memfitnah, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak mencaci maki orang lain. Nah, ini adalah taat. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu, yaitu dengan cara menjaga lisannya, tidak berkata dusta, justru sebaliknya diisi dengan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, berkata-kata yang benar, tidak menghasut, tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Telinga
tidak mendengarkan hal-hal yang kotor, tidak mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain dan lain sebagainya. Mata begitu pula tidak melihat hal-hal yang berbau maksiat, tidak melihat apa yang tidak seharusnya dilihat oleh mata, dan justru sebaliknya mata kita digunakan untuk melihat kebesaran Allah, terutama di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini. Mata kita gunakan untuk membantu lisan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini katanya baginda Nabi. Yang pertama yaitu hendaknya menjaga kepala dan yang berada di sekitar kepala. Kemudian yang kedua, orang yang malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah, yaitu menjaga perut, wal batna wa ma wa'a, yaitu menjaga perut dan apa saja yang masuk ke dalam perut. Ini orang yang dikatakan malu kepada Allah, yaitu menjaga perut. Bagaimana perut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dahar, manabi ada'ar, gitu ya. Kalau beliau itu ada'ar, jadi beliau itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan sebelum kenyang, ya kan? Berhenti setelah kenyang. Nah, itu kebalikannya. Nah, inilah bedanya Rasulullah dengan kita. Jadi makanya Rasulullah menjaga pada erennya, menjaga perutnya, sehingga apa? Ketika dia mau beribadah, dia beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita tahu di dalam kisah, di dalam hikayat, di dalam cerita bahwa kadang-kadang Rasulullah sampai mengikat perutnya dari pagi sampai sore tidak makan. Apakah beliau miskin? Bukan. Karena beliau ingin menjaga perutnya, menjaga pada erennya agar supaya tidak terlalu dipenuhi dengan makanan. Tapi kalau kita apalagi puasaan gitu kan, begitu Allahu Akbar, wah sudah, korma ada, terus cao ada. Ya kalau di pondok ketika Allahu Akbar cukup dengan 3 butir kurma dan segelas air putih. Cao itu pun mon beda gitu kan. Nah, setelah itu kita langsung sholat. Tapi apakah hal ini kita bisa praktekkan di rumah? Insya Allah lebih, ya kan? Insya Allah lebih. Kenapa? Karena ada pilihan. Ada roti bakar, tidak ada roti bakar, pembakarannya yang ada, ya kan? Atau ada ayam panggang. Kalau tidak ada ayamnya, ya panggangan. Nah, bermacam-macam yang kita disuguhkan di rumah. Tapi inilah, coba kita rasakan dan kita bandingkan nikmat yang nikmat yang kita rasakan ketika berada di pondok dengan 3 butir kurma dan 1 gelas air putih, lalu kita sholat. Kita bandingkan nanti. Tidak usah ini, tapi cak naring maturana gigi. Oh iya ya, gimana rasanya? Nah, tidak usah diungkapkan, tapi dirasakan dengan sendirinya. Nah, hal itu dulu ketika saya menjadi santri itu, ketika pulang ke rumah saya mempraktekkan itu. Jadi begitu sudah sebelum adzan saya sudah ambil wudhu. Itu ketika liburan sudah ambil wudhu. Begitu sudah ambil wudhu, adzan, minum,
tidak ada kurma bodo gedang, pisang, kalau nggak ada pisang bodo cao ya cao enom. Setelah itu kumur-kumur sholat. Setelah selesai sholat langsung makan. Nah itu saya praktekkan dan alhamdulillah memang hal-hal yang seperti itu memberikan hal-hal yang positif. Apalagi kalau ketika kita pulang akan bertemu dengan suasana sholat tarawih yang berbeda-beda. Bodoh santa, pas kenyang geluk tak numpai itu kan. Nah ini, iya kan? Apalagi berapa? 23 rakaat, 12 salam. Waladdallin amin. Oh, nah, itu. Nah ini menjaga perut dan juga wama wa'a, dan apa yang masuk ke dalam perut ini yang harus kita hati-hati. Bahkan ini yang paling harus kita hati-hati. Baik secara halal ataupun haramnya, termasuk juga makanan apa yang akan masuk ke dalam perut kita. Saya sampaikan di sini, ingat jangan terlalu keseringan mengkonsumsi makanan-makanan instan. Mie instan, enak umpolana itu. Tapi yang namanya instan, nah itu apabila berlebihan, apabila keseringan itu juga berbahaya. Kalau bisa begitu buka puasa sediakan air hangat. Nah itu akan lebih menyehatkan kepada kita. Memang di kerongkongan itu lebih enak air dingin. Nah, makanya siapa kemarin itu sudah ada air di sini. Ustaz, ada Sastar Maul Barid. Beli air air dingin masih. Ya kan? Dapat apa sebenarnya? Cuman jangan keseringan. Kalau saya sendiri itu terlalu banyak minum air dingin. Nah, itu begitu selesai sholat itu pas petengen. Nyot-nyoten kepala ya. Ya mungkin karena dari pagi sampai sore belum tersentuh makanan apapun, tiba-tiba langsung masuk air dingin. Ya kan? Maka itu langsung, makanya sama seperti ketika kita mandi, yang disunahkan oleh Rasul itu dimulai dimulai dari kaki. Dimulai dari kaki, bukan dari atas, bukan dari tangan, bukan dari kepala, tapi dari kaki. Coba kenapa orang-orang orang bisa lambak itu mengatakan saya nggak cong cek panas cek langsung mandi oleh tak kadedek. Kenapa? Coba kita praktekkan. Ketika kita mandi, mulai dari kaki. Begitu sudah nyampe 1 menit, 2 menit, atau paling lama itu 3 menit, naik lagi sampai paha. Ya dari kaki itu bukan cokona malolo gitu kan, tapi dari lutut ke bawah siram. Setelah dapat 3 menit sampai dari paha ke bawah. Biarkan dulu, maka rasakan. Pasti itu akan terasa ada seperti kehangatan yang keluar dari tubuh, nyosol ke atas. Itu akan ada rasa hangat dari sini, itu akan naik terus ke atas. Kalau tidak percaya dibuktikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kadedek cakna oreng kona. Kenapa? Karena langsung disiram dari atas bleng. Bahwa badan kita masih dalam keadaan hangat, dalam keadaan panas, tiba-tiba langsung disiram dengan air dingin, bleng, sudah. Nah itu namanya kadedek. Kalau tidak percaya nanti dibuktikan, dimulai dari
bawah dari kaki terus. Nah itu akan setelah, makanya saya itu kalau mandi muka ini diambil terakhir, kepala diambil terakhir, karena saya sering mengalami pusing apa gitu. Jadi saya merasakan bahwasannya ketika sudah nyampe di sini, saya berhenti dulu, sabun dulu, yang di bawah sabun, bawah yang anggota badan yang bawah itu kita sabun dulu, baru kemudian wajah itu terakhir. Nah itu caranya. Nah sama seperti itu tubuh kita, kalau langsung tiba-tiba dikasih air dingin, bisa-bisa nanti kita langsung merasa pusing dan lain sebagainya. Nah ini yang disebut dengan malu. Orang yang malu kepada Allah itu menjaga perutnya, wa mawa'a, dan apa-apa yang masuk ke dalam perut. Terlebih lagi hal-hal yang haram. Apa hal-hal yang haram itu? Salah satunya yang paling tampak adalah al-khamru wal maisir. Ini tolong jangan coba-coba. Jangan coba. Cukup hanya orang itu saja yang merasakan, tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Kenapa? Karena kalau itu sudah menjadi darah daging di dalam tubuh kita, maka bisa jadi doa kita itu akan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam foto ini hanyalah hal yang sepele. Khawatir nanti kalau sudah berkumpul dengan cara-cara seperti ini, yuk nyoba. Jangan coba-coba. Untuk hal kejelekan itu jangan mencoba-coba. Kenapa? Karena kebiasaan itu berawal dari coba-coba. Nah ini jangan sampai terjadi. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah wal farja, menjaga kemaluan. Nah, menjaga kemaluan di sini bukan kun pera asal bermalolo, tidak. Tetapi bagaimana menjaga diri kita, perasaan kita, jangan sampai mun la tero abekal laju. Ya kan? Ceki ketemuan pas temu Dika ketemuan anu deki penting betesan. Ya kan? Jangan. Kalau sudah waktunya pasti nanti kita akan ketemu sendiri. Pas atanya Ustadz Syafiq dengan Ustadzah di mana ketemu? Ya kan? Ketemunya saya jaga ujian, dia jadi peserta ujian. Ketemunya. Selanjutnya bagaimana? Terserah saya. Ya penta gitu kan. Nah ini, jadi menjaga kemaluan, terutama dari hal ini itu akan berkaitan dengan nama baik pesantren. Sulit untuk menjaga nama baik pondok, tetapi kalau bukan kita yang mau mempertahankan pesantren ini, siapa? Bapak Kiai selalu berkata, yang bisa membesarkan pondok itu adalah santri dan alumni. Yang bisa membesarkan pesantren, yang bisa membesarkan Al-Azhar itu adalah santri dan alumni. Sejauh mana, sebesar apa rasa memiliki seorang santri terhadap pesantren, sebesar apa rasa memiliki alumni terhadap pesantren, maka itu akan dibuktikan dengan kontribusi yang nyata terhadap pesantren. Untuk para santri bagaimana caranya?
Ya, seperti tadi, menjaga akhlak, menjaga sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah wal yadaini war rijlaini, yaitu dua tangan dan dua kaki. Artinya apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya itu dilakukan dengan cara malu dari perbuatan tangan kita, ngalak barang miliknya orang lain, menyembunyikan milik orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian kaki digunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, diajak untuk pergi ke masjid, kaki seakan terasa dibelenggu. Nah, ini adalah orang yang tidak mempunyai malu kepada Allah. Tetapi kalau orang yang mempunyai malu kepada Allah, maka dia akan menahan tangannya untuk mengambil hak milik orang lain. Maka dia akan melangkahkan kakinya untuk masuk ke masjid Allah, untuk masuk ke masjid-masjid, untuk melangkahkan kakinya ke jalan-jalan kebaikan, ke jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, yaitu hendaklah waliyadhkuril mauta wal bila. Orang yang merasa malu kepada Allah, maka dia akan selalu mengingat mati dan mengingat kehancuran. Kalau dia sudah mengingat mati, maka dia akan malu kepada Allah. Oh iya, apa yang akan saya bawa berjumpa dengan Allah kalau saya tidak memperbanyak ibadah? Ketika merasa hancur, maka oh iya, kenapa kok saya hancur? Mungkin karena saya kurang dekat kepada Allah. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayah, maka niscaya ia meninggalkan perhiasan hidup fid dunya, yaitu perhiasan hidup di dunia. Wa athiral akhirata 'alal ula, dan lebih mementingkan akhirat daripada kepentingan dunia. Inilah orang-orang yang malu kepada Allah, maka dia akan lebih mementingkan akhiratnya dibandingkan dengan duniawinya. Wa man fa'ala dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut. Apa hal yang disebut tadi? Yaitu menjaga menjaga malu, rasa malunya, menjaga kemaluannya, menjaga kepala dan juga apa yang ada di dalam kepalanya, menjaga perutnya dan hal-hal yang masuk ke dalam perutnya, menjaga kemaluannya, menjaga tangan dan kakinya. Barang siapa yang mampu melakukan hal tersebut, faqad istahya minallah, maka sungguh ia telah malu kepada Allah, haqqal haya, dengan malu sesungguh-sungguhnya malu. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh santri ketika dia berlibur, terutama di dalam liburan Ramadan ini. Harus mempunyai rasa malu. Kalau sudah dia mempunyai rasa malu, mau berbuat kemaksiatan, oh iya, ini nanti bisa merusak nama baik pondok, ini nanti bisa mengundang kebencian Allah. Oh, kalau saya ketahuan seperti ini, saya merasa tak nyaman kepada teman-teman, tak nyaman kepada ustadz-ustadz. Nah, ini cara kita untuk bisa mengelola hati malu kepada Allah. Nah, itu yang pertama yang harus yang harus dilakukan sebagai seorang santri di dalam menghadapi liburan ini. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi
kunci liburan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Kalau kunci liburan Ramadan yang pertama tadi adalah rasa malu. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidaini, katanya Nabi, birrul walidaini afdalu minas shalah was sadaqah was saumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Nabi bersabda, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua, afdal, itu lebih utama minas shalah, daripada salat. Afdalu minas shalah bukan berarti setelah kita berbakti kepada orang tua itu tidak usah salat, bukan. Tetap yang dihisab pertama kali itu adalah salat. Akan tetapi apa maksud daripada ini? Misalnya ibunya Sipul meminta Sipul untuk membelikan tabung gas. Polana akebaya bukaan. Pun belikan gas ke toko. Saat itu masih menunjukkan jam 3:30 atau jam 4 lah. Jam 4 sore. Lalu Sipul mengatakan, "Bo, kau lagi apa jangan asar?" Boh, mangkat lu bol, area bolana takok tak tuli masak. Boh, tinggal kau lah apa jangan asar kelu, lastarena apa jangan asar kau lah melihat gas. Nah, di sini letak al-birrul walidaini afdalu minas shalah. Bahwasanya berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada sholat. Artinya selagi waktu itu masih panjang, waktu asarnya, maka perintah orang tua itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktu asar itu masih panjang, dari kol 4 ke kol 5 saja. Membeli gas, tabung gas itu tidak akan sampai 1 jam. Mon kose 1 jam itu dari topo temele ka Sumenep. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Birrul walidaini afdalu minas shalah. Bukan berarti kita tidak boleh tidak melaksanakan sholat, tidak. Tetapi kalau hal sholat itu masih ada waktu untuk dikerjakan setelah perintah orang tua, maka bisa. Artinya kalau mudarat. Tetapi kalau sudah kita mengatakan, tinggal bu kau lah ngobengana alas tarena sholat. Oh iya tulian, apa jeng gelu. Itu tidak apa-apa. Atau ketika waktu sudah mepet, melek gelu bol. Boh, ini kagun perak karil 5 menit bu. Nah, itu boleh kita membantah. Bukan membantah, tetapi menolak permintaan orang tua. Artinya bukan menolak, tapi menunda permintaan orang tua. Jadi seperti itu. Ini yang dimaksud. Bukan berarti sholat itu dinomorduakan setelah orang tua, tidak. Tetapi kewajiban sholat itu adalah utama. Tetap menjadi kewajiban yang utama. Afdalu birrul walidaini afdalu minas shadaqah, lebih utama juga daripada sedekah. Wal haji wal umrah, lebih utama dari haji dan umrah. Itu bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu lebih afdal daripada haji dan umrah. Makanya suatu waktu ada seorang sahabat yang ingin menunaikan haji ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah.
Dia sampai berpamitan kepada orang tuanya, tetapi tidak dikasih. Jangan nak, saya sudah sepuh. Siapa yang akan Siapa yang akan merawat saya? Enggak ibu, pokoknya saya mau berangkat haji, mau berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji dan bertemu dengan Rasulullah. Sudah tidak dikasih, tetapi dia tetap maksa. Akhirnya dia berangkat. Sesampainya berangkat di Makkah, maka dia bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sebenarnya baktimu kepada orang tuamu, dirimu menjaga orang tuamu di rumah itu lebih afdal, lebih baik daripada kamu melaksanakan haji dan umrah dan bertemu dengan saya. Maka kemudian ada juga seorang sahabat yang ingin berperang. Wal jihad fi sabilillah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ada seorang sahabat, ada seorang anak minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk ikut berperang bersama Anda, bersama Rasulullah. Apa katanya Rasulullah? Nak, apakah kamu mempunyai orang tua? Ya, saya mempunyai ibu yang ada di rumah seorang diri. Pulang, disuruh pulang sama Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, saya ingin berperang, saya ingin berjihad denganmu, saya ingin berjihad bersama Rasulullah. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya bersama Rasulullah di medan perang. Apa katanya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tuamu lebih baik, lebih afdal daripada kamu ikut perang. Nah ini akhirnya anak itu pulang ke rumah dan menjaga orang tuanya. Nah ini yang harus kita lakukan ketika kita sudah pulang ke rumah. Jangan lupa untuk selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Lacong cek acelenan, lacong cek deemaan. Kita harus mengikuti. Kalau kita memang mau ada kepentingan, izin dengan baik. Ibu, saya mau izin, saya mau pergi ke rumahnya Waris. Bu, saya izin, saya bersama teman-teman sekelas mau ke rumahnya Davi. Bu, saya dengan teman-teman mau buka bersama di rumahnya Faris. Jadi harus dengan dengan seizin orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah silaturahim. Nah, kunci liburan yang ketiga, kunci liburan Ramadan yang ketiga, yang terakhir adalah silaturahim. Baginda Nabi bersabda, man sarrahu ayyumadda lahu fi umurihi wa yus'u lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Man sarrahu, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ayyamudda lahu fi umrihi, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yusa'u lahu fi rizqihi, dan diperluas rezekinya, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yasil rahimah, dan sambunglah silaturahim. Nah, tentunya ketika kita sudah pulang ke rumah, tentunya ketika sudah berlibur di rumah, kita akan melewati rumah tetangga. Kita akan melewati rumah teman, kita akan melewati rumah saudara, atau tidak menutup kemungkinan kita akan melewati rumah nenek atau kakek
kita. Ketika kita sudah melintasi rumah mereka, ada orang di teras rumah mereka, maka kita harus menyapa. Lebat tepi, lebat tenom. Kalau perlu dan memungkinkan, kita datangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babu pasti mereka akan menyapa duluan. Puru mau lewat na chong. Kinom neka kau lagi puru liburan. Salaman. Nah itu. Ini yang akan menyentuh kepada hati mereka. Alhamdulillah, ternyata Faruk adab, ternyata Faruk mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Bahkan kalau misalnya ada orang tua kita, misalnya ini ada orang tua kita setaknya pamoso tatang kena, kita cekrok norok. Misalnya orang tua kita tak nyapa moso si B, ya kan? Kita sepulang dari mana? Sepulang dari pondok, kita melewati rumah si B itu. Kita cekrok norok tak nyapa. Lebat kalau perlu assalamualaikum, kalau kelihatan ada di depan rumahnya, ya kalau tidak kelihatan cekun pas assalamualaikum, disangka mau bertamu. Tapi kalau kebetulan ada di teras rumahnya, muy tamuyan, juk toju, itu datangi, assalamualaikum. Bak nalif, engki nong kau dah, buru datang buat nah engki ni kaki buru paleman tak dapat kacampok kian. Marah toju kan lu punten sobung kopi na yang pian. Jangan seperti itu. Jangan. Punten nih kau lo kapuru kita dapat kacompok tinggal kulak guna. Iya kan? Mantap. Nah, mantap. Kalaupun tidak memungkinkan, lebat tenom, lebat tebi, lebat teba, lebat tege. Nah, iya kan? Nah, itu bagian daripada kita menyambung tali silaturahim. Sapa kita kepada orang lain, itu akan menyejukkan. Kita kan coba balik kepada kita. Saya lebat di depan rumahnya Davi, tapi tiba-tiba saya tak nyapa, padahal saya lihat bahwasanya di situ ada Davi. Bagaimana perasaannya Davi? Mangkal, iya kan? Pasti akan tak nyapa, nah, iya kan? Pasti akan seperti itu. Nah itu balik ke kita. Kalau misalnya kita yang seperti itu kan gitu loh, bagaimana perasaannya? Nah makanya ini yang katanya Rasul, afsus salam. Jadi menyampaikan salam terlebih dahulu itu lebih utama. Apalagi sampai salaman. Orang salaman itu akan menggugurkan, melunturkan dosa-dosa kecil. Nah itulah 3 kunci Ramadan, 3 kunci liburan kita saat Ramadan saat ini. Mudah-mudahan nantinya kalian bisa berkumpul dengan keluarga, membawa kebahagiaan, membawa ketentraman, dan jangan lupa lanjutkan kebiasaan-kebiasaan tilawatil Quran. Ada yang sudah hatam? Ada yang sudah hatam? Kalau ada yang sudah hatam, besok saya kasih sarung. Beneran? Ketawa. Kamu jus berapa? Jus 3. Ya, ditingkatkan lagi. Paling tinggi jus berapa? 10. Di atasnya 10. 14. Di atasnya 14. Ada? Siapa 20? Tidak ada. Paling tinggi 14.
20. Siapa? 20. Ya. Besok yang hatam, yang bisa hatam. Biasanya Pak Kiai itu, almarhum Kiai Haji Asrori Hermani Bahauddin itu yang bisa hatam dalam 10 Ramadan itu hatam 1 kali dapat sarung. Nah, saya melanjutkan, mumpung ada sarung di kantor, saya melanjutkan beliau yang hatam sampai besok liburan perpulangan dapat sarung. Nah, itu silakan dilanjutkan mengajinya. Dan juga jangan lupa di rumah kebiasaan-kebiasaan itu dilaksanakan. Bagaimana Ustadz kalau saya tidak hatam? Yang terpenting adalah jangan sampai dalam sehari semalam itu kita tidak membaca Al-Quran. Bukan kita ria ingin menunjukkan kepada orang tua kita selalu mengaji, tidak. Kita niat ikhlas kepada Allah, ingin mendapatkan keberkahan. Katanya Ifta itu BBM, berkah, barokah, maghfirah Ramadan. Ifta akan mengikuti lomba pidato online, mudah-mudahan diberi kelancaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon sampaikan kepada keluarga, kepada Bapak Ibu, salam dari Bapak Kiai, salam dari Ibu Nyai, salam dari para asatid dan asatidah. Mudah-mudahan beliau orang tua kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Dan juga jangan lupa, karena saat ini merupakan momentum untuk liburan, mencari santri baru. Silahkan apabila ada teman, apabila ada adik, ponaan, teman adik kelas yang ada, silahkan dibujuk cacahe untuk masuk bersama-sama berjuang di Al-Azhar. Insyaallah nanti brosur akan datang. Mudah-mudahan bisa datang hari ini atau tercetak hari ini, sehingga besok bisa dibawa pulang untuk brosurnya. Silahkan mohon untuk mensosialisasikan penerimaan santri baru Pesantren Modern Al-Azhar tahun ajaran 2022-2023. Saya rasa itu saya mendahului mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berlibur. Mudah-mudahan liburan Ramadan kalian membawa kemanfaatan, membawa keberkahan, dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tasyuana wa ta'budana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takbirana wa qira'atana al-Qur'an wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu halqihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa silahkan dipelajari apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing pemateri. Nanti setelah sholat asar akan dilaksanakan post test. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.